Bapak-bapak, kutiko orang nak membawa motor ke menangguk rinuak pak. Tanggung banyaknya rinuak tu. Ya kan? Nah, itu kena masak tu, kena buat palai. Pagi besok Ustaz, rinuak ku ada Allah sini beliau. Jadi populasinya sangat apa itu? Sangat drastis, capek. Nah, kebesaran Allah di rinuak tu pak. Allah menghalalkan 2 bangkai tanpa disembelih. Pertama ikan, kedua belalang. Ya kan? Andaikan rinuak tu diwajibkan di Allah mendabiat, hanya nak tidak biar pak. Payulo gulai ke masak. Itu kebesaran Allah tu untuk awak. Nyopo tonton kan? Nyo sindi awak sudah tu lai. Fabi ayyi ala rabbikuma libas. Ambo tanya lo jo induk-induk tu senang mengaji pak. Cie palai rinuak ko kiro-kiro bara rinuaknya go bu. Gak 2 juta lah pak ustaz. Deknya alu ya. Alu 2 juta iku rinuak tu baru cie palai. Tapi payah pagi besok ke tempat menangguk tu. Nyo sebanyak tu lo balik. Ada orang malapih anaknya? Tidak pak. Ada wak kadang-kadang itu perputaran alam sekecil awak. Tidak kebesaran Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan buya kita, orang tua kita, Buya Haji Mas'ud Abidin yang telah berusia 88 tahun. Semoga beliau sehat selalu, walaupun pada akhirnya kita ini semua akan kembali kepada Allah. Saya kalau ditanya orang, lai sehat Ustaz, lai, tapi nanti mati juga. Cuma gilirannya belum datang. Yang kita hormati seluruh bapak pengurus masjid, ketua kemakmuran masjid, seluruh kita yang berkiprah membangun agama Allah ini, mengurus rumah Allah, akan diberikan oleh Allah rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Kita mohon bersama-sama dengan doa meneteskan air mata. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang dihormati nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jepusako. Putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh. Ayam putih tabang siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampak batanyo kepulang tampak babarito.
Taruh ke alim je ulama, serato qadhi je tuanku. Nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang je pitua. Tahu dihalal dengan haram, serato sah dengan bata. Air janih tapian suci, janih serupa mata kucing. Makanan anak di negari. Hormat kami kebundokan doang. Mandeh rubiah Minangkabau. Ambam puru aluang bunian orang nanduduk jusukatan. Kaundong-undong ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo. Paibo jo pakir miskin, panyantun jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, setitik santan dikuali masak larandang si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Dek pandai ibu-ibu menjamu, di kakak jamu jujung jari, padi si puluh tambun Aceh, masih dek ambun tengah malam, lambuk dek paneh tengah hari. Kutiko barek ditumbuk, diindang indak baratah, ditampi indak badadak, dilampuk jo kelupak pisang. Taju orang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sinan napi mengkoidui. Sagantang bare ibu tanah, kanyanglah orang kasih tebanya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun ta indah lapa. Kok tak cubo jaraso gulai, 5 musim taraso jalamaknya. Itulah hebatnya ibu-ibu bapak. Jangan bapak-bapak tinggalan beliau nak. Bakok dipisahan Allah serupa ambo kan tak ada. Nyo ambil nyo ada Allah dulu ya atau awak tinggal. Saya dapat pantun orang kematian ini. Biarlah ambo tunjukan. Dari Bayang kata Lau, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memacah ketapian. Tamanuang badan jago lalo, dicaliak suuk jokida, dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu analah pai, jatuh badare air mato, ka Allah sajo berdoakan. Didoaan saja. Mudah-mudahan ini pertemuan Allah balik nanti dalam surga. Lai sehat siapa bapak ibu-ibu. Saya ditelepon oleh Ustadz Amuralobis yang beberapa hari yang lalu juga saya diminta memberikan kajian di kantor Partai Persatuan Pembangunan. Ustaz, apabila bisa Asra wal Mi'raj di Masjid Al-Munawwarah, lamo ambo mangko menjawab karena jadwal kolah taisi panuan itu nambahnya keluar provinsi daripada di Padang. Tapi ada orang mengundurkan diri dari Rokan Hilir. Aturannya malam kini kira diundurkan karena Pak Bupati tidak ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, jadi dah dapatlah malam kini rupanya wirid dimasukkan orang ke video ke Pak. Tu tak kajui-kajui orang Minang dan di luar. Ya kan? Jadi tak kuehnya menonton di video itu saja. Maka diminta lah Ustaz datang ke sini. Itu tak tabayang dia bawa saja dulu. Sedang karajo dulu tak ada PSBJ ke Kalimantan tadi. Kan? Maka karyawan rendah. Tak dapat apa. Tapi alhamdulillah para jemaah yang terhormat, begitu caranya. Ya, kekuasaan Allah itu. Akhirnya ya bak kecik buya tadi laba uban mangko viral.
Sebenarnya kalau di Padang, di Sumatera Barat, kalau viral juga sampai 10 tahun. Ya. Nah, tapi nan jauh warna tu, ayo kini baru. Mudah-mudahan juga semuanya menjadi pahala jariah, berangkai saya sampaikan kajian, didengarkan orang, kemudian orang mengamalkan, dan orang yang meng-share dengan HP, ya kesemuanya itu mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam kini dapat kita bertemu, mudah-mudahan Allah meredai kita. Bapantun lambo cileo Al-Munawarah Kampung Seteba galanyo pasananggalo. Taruilah kita jadi orang takwa, boleh nanti masuk surga. Amin. Ya. Itu sebentar kau saya kena ada bapantun. Ibu bapak, jadi bertambah lama umur dunia ini, bertambah banyak pemikiran manusia, ada yang betul dan ada yang salah. Inilah kehidupan kita di dunia ini. Maka hidup dunia ini sudah lama dikatakan oleh Allah permainan dan senda gurau. Jadi kalau kita mencari di dunia ini untuk sempurna kita dapatkan, itu kita salah alamat. Dunia hanya permainan dan senda gurau. Akhiratlah yang lebih baik. Namun untuk mencari dunia akhirat itu selama kita di dunia, makanya kita jadilah pemain yang baik. Dunia itu permainan, jadilah kita pemain yang baik, jangan pemain yang buruk. Karena perhitungan kita ini oleh Allah nampaknya di garis finish. Ada cerita Syekh Barsisah akhirnya mati kafir. Itu banyak sekali dikisahkan oleh ulama-ulama kita. Saya mulai mendengar ini masih kecil, saya dibawa oleh orang tua ke masjid. Itu Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menyampaikan itu. Ya kan? Orang taat bisa biang kata buak, ganti yang kaputui, rantak penyudai tanun, kilek penyudai hujan. Pada saat dia akan meninggal itu, di sanalah dia tidak mendapatkan husnul khatimah. Itu nantakui. Ada tukang sihir Fir'aun, Pak. Itu belum sempat salat, belum sempat beribadah, berzakat, berjamaah ke masjid, tapi dia masuk surga. Bagaimana ceritanya? Fir'aun itu kan mengatakan dirinya itu Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Ya kan? Maka diundanglah Nabi Musa untuk menghadapi tukang sihir Fir'aun ini. Belum pernah tukang sihir itu selama pandai menyihir yang kalah. Dia taruh karetenya, Pak. Ya kan? Tapi ketika berhadapan dengan Nabi Musa jolongnya cameh je, Pak. Tapi apa kata Allah? Tukang sihir itu tidak akan mempan dari manapun dia datang. Adalah bela tali dari tukang sihir, Pak. Jadi ulah saudara. Nabi Musa selaku manusia cameh, Pak. Jangan cemas Musa. Itu hanya permainan mereka. Ya kan? Kalau engkau menyerah kepadaku, tali itu tetap jadi tali, bukan ular. Ala pelo lah tungke engkau ya. Dilapen tungke dari Nabi Musa jadi ular gadang, nyomakan ular-ular tadi. Itu bukan zihir, itu mujizat. Saat itu tukang sihir itu tersungkur. Kawan-kawan, karena lu nado awak kalah salamu kau. Akhirnya kalah awak di Musa. Musa inilah yang benar, bukan Fir'aun. Kita ikuti dia aja. Langsung semua tukang sihir itu dipotong tangan dan kakinya. Lah bule sebab mencuri-curi darah. Apa kata Fir'aun? Kalau kamu kembali bertuhan kepada saya, kamu tidak saya bunuh. Apa jawab tukang sihir tadi? Fir'aun,
Untuk apa kami hidup lagi? Kami tidak punya tangan dan tak punya kaki. Sekarang kami kesakitan. Tak ada gunanya kami hidup. Engkau bunuh silakan, kami mati setelah bertuhan kepada Allah, Tuhannya Musa. Yo dibunuh de Fir'aun sadanya Pak. Allah sempatnya salat. Jalan salat Pak, baraja salat saya luleh. Tapi dia masuk surga. Karena apa? Karena akidahnya yang kuat. Baure cakam ke bumi jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya digampo indak tabokekkan di badai alun kata oliang konon kok goyang angin lalu. Bahasa Islamnya istiqamah. Jadi dasar agama yang pertama itu tauhid Pak. Tak takut nyo mati do. Karena nyo lah bertuhan Allah. Orang banyak takut jabatan hilang ini pada Allah Pak. Makanya pakai pantun Datuk Dalu. Tagal ijik kaulu, tagal lompang kadodak, sompi pe itu oleh pe-nya. Tanya. Bisa kunyang dek kuni, bisa lama dek santan. Orang berilmu tu. Nah, jadi mudah-mudahan kita diakhiri oleh Allah umur kita nanti dengan husnul khatimah. Nah, mengenai pendapat yang beragam tadi, ada di masa kini kau orang beragam. Dah ada peringatan-peringatan hari Islam itu tidak. Di Allah tidak ada. Memang Nabi tidak ada menyuruh kaum muslimin tolong ulang tahunkan hari lahir. Memang tidak ada. Dan disuruh Nabi itu mengingat mati. Aktsiru zikra hazimil ladati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Itu yang disuruh Nabi. Tapi mempelajari kehidupan Nabi yang disebut semenjak dulu oleh ulama sirah nabawiyah itu harus kita lakukan. Baik sirah nabawiyah itu semenjak dia kecil sampai dia dewasa, sampai jadi rasul, sampai bagaimana dia memimpin umat. Kalau tidak dibaca sejarah tu, di mana awak tahu apa yang kena ditiru. Sedangkan ini awak di Minangkabau lah mengecehan jajak nan tinggal ke ditikam. Kalau tidak ada jajak orang lah Pak Paiza kesinan sasih di jalan. Batang tasanda ke dititih. Suri tagunjai ka diuleh, ragi takambang ka ditiru. Jadi kalau menurut saya, ya kan membaca sejarah Nabi, baik mi'ratnya, baik lahirnya, itu bukan bid'ah. Karena kita taklim namanya, mempelajari kehidupan Rasulullah. Coba bayangkan Pak Rasulullah itu. Orang musyrik Mekah berani memberi gelar beliau itu Al-Amin. Kalau orang Islam bagi gelar beliau Al-Amin tu lah yo nama. Lah di tengah talang punggung sarang tapik pasang bola pukul 2 walih matahari tai chi di ruang tai si di lubang. Benar itu. Tapi ini orang kafir. Karena orang kafir itu melihat kehidupan Nabi ketika remaja itu, dia adalah anak muda yang jujur. Nah, jadi kalau tidak dibaca sejarah itu, Pak, awak jadi orang bengkok seterusnya. Jadi membaca sejarah Nabi itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Tapi kalau meminta ke kuburan Nabi, inyolah mati gini kok, itu ya betul. Baca lihat di Madinah tu Pak. Kan kebetulan sebenarnya Nabi itu indak sengaja berkuburan di Musaji. Rumah beliau tu dulu dekat Musaji. Di Musaji ku tambah gadang, ya kan? Mengko di lokasi Musaji itu nampaknya lah.
Tapi tidak bisa ke madok salat ke sana. Kalau madok ke kiblat di Madinah tu, kubur tu kan sebelah kita. Kita disuruh memberi ucapan kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Tapi itu madok kiblat. Ambo calik kalau madok orang ke kubur tu pak nyoputa dek polisi itu. Syirik. Jadi nak ke kubur tu madok mendoa dok ke kiblat. Kaum muslimin para jemaah, jadi peristiwa Isra Mi'raj sampai kini adalah suatu peristiwa yang fenomenal dan peristiwa yang kontroversial. Dikatakan orang fenomenal karena peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi sesudahnya. Hanya yang dipilih oleh Allah untuk menjalani peristiwa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak nabi yang lain. Dan tidak juga para ulama sampai hari kiamat. Jadi bagaimana perjalanan Nabi itu yang dia lihat dengan mata kepalanya, kita bisa bertanya nanti, kok lagi masuk surga? Bertamu je beliau. Kami hanya mendengar perjalanan engkau itu ya Rasulullah hanya dalam cerita Al-Quran. Secara rinci bagaimana perjalanan engkau yang jauh itu hanya dengan jamnya 6 jam lebih kurang. Barangkali sudah salat isya, tiba menjelang subuh. Apa cara perjalanannya? Lain terkena-kena ada pak kemananyon itu ke Rasulullah. Kalau pak masuk surga nanti bisa pak. Tapi kok masuk neraka pak ya Firaun masuk. Ya kan? Dapir, bagaimana dapir itu je pak kan. Ya kan? Dikatakan kontroversial, orang nan mengaku agama Islam siapa? Tidak sama pendapatnya mengenai Isra Mi'raj. Kalau orang Mu'tazilah mengejek Nabi itu pai Isra Mi'raj, angoknya saya nampai, tu tubuhnya tinggal. Nan biasa nalah kita lihat salam mogo. Kalau angok lapai tubuh tinggal, tubuh ko namanya? Mai kan? Biarlah presiden, biar menteri, biar camat, biar bupati, biar gubernur, mai namanya. Arti dia mati, rohnya diambil oleh Allah. Sedangkan Nabi tidak meninggal. Jadi tidak mungkin roh saja pergi, tubuh tinggal. Ada lagi yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu hanya mimpi, mimpi Nabi. Mimpi ko pak nanalah warasuan ceritanya panjang, durasinya singke, ujung-ujungnya tercinta. Nah itu cerita dalam mimpi itu panjang pak, waktunya pendek, ujungnya tercinta. Kalau 6 jam Nabi bermimpi, beralam mau mimpinya tu. Tak tersinta-sinta 6 jam dek bermimpi. Jadi yang akan kita percayai adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi itu pergi Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dan utuh dalam keadaan sadar. Kenapa dalam keadaan sadar? Allahna langko anggo tubuh, ya kan? Tapi orang tu mabuk, le bisa dipercaya ceritanya. Tidak, Pak. Itu yang harus kita yakini dalam hati. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi berangkat Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh
secara lengkap dan utuh dalam keadaan sadar. Kalau kita lihat susunan ayat Pak, di dalam surah An-Najmi tadi, walaqad ra'ahu, ra'a tu fi'il madi. Ketika kami dulu sekolah di pesantren, ra'a artinya melihat, walaqad ra'ahu, dan sungguh Muhammad itu melihat. Melihat juga, juga melihat. Jo mato, mato di mana kayaknya? Di kepala, kepala bersambungnya badan, badan punya pao, pao punya kaki. Artinya Pak, kalau kepala senan pai, itu pelasi kuduang namanya. Badan tinggal, kepala pai. Orang kampung menambah pelasi kuduang. Tapi itu cerita tidak ada dalam Quran tu Pak. Itu ceritanya wek-wek sedorang awak tu. Begitu. Jadi ayat mengatakan begitu, ra'ahu, Muhammad melihat. Itu Muhammad. Sungguh Muhammad melihat. Siap Jibril di mana? Di Sidratul Muntaha. Kalinan kedua dengan rupa yang asli. Ini berkaitan dengan kimia lagi Pak. Ini tidak mutlak, tapi kita cerita niko sesudah ambo membaca buku untuk pengalaman saya. Ya kan? Yang kita patuh itu Allah, sami'na wa ata'na. Cerita orang kimia. Ya kan? Kalau tubuh Nabi itu kan sama dengan kita, dari materi, dari tanah. Jibril dari energi, dari cahaya. Kecepatan cahaya berapa? Cahaya lampu ini saja. Kalau kita padami lampu Masjid Munawwarah ini sekarang, kita hidupkan, dia tidak beransur-ansur, langsung tarang. Jadi berapa kecepatan cahaya ini? 3.337 km per detik. Per detik Pak, tidak per kilo. Jibril lebih capek dari itu lagi. Jadi kecil orang kimia kalau tubuh Nabi yang materi itu dibawa lari secapek itu, maka tubuhnya akan terurai seperti atom atomik, tidak akan bertemu lagi. Debunya pun tidak akan bertemu, akan diterbangkan oleh angin. Maka tamatlah riwayat Nabi ketika itu. Hanya tontonan itu, tidak usah cahaya lagi. Apa-apa kalau ada pakai motor gadang Harley Davidson tu katanya. Tengah malam pukul 2 orang kalau banyak lalu tu. Larian oto tu sabi-habi kilometer motor tu. Harley Davidson tu tidak salah bola 800 km per jam tu Pak. Tidak per detik dah. Jan babaju, jan basarawa ngangon muncung. Pasti tubuh apa kapiang-kapiang di angin. Jadi ditanya orang, jadi bagaimana ceritanya? Ini untuk pengalaman ya Pak. Ambo tidak menggiring awak harus mempercayai itu dah. Iya kan? Allah semuanya nanti ado bisa diadokan di Allah. Iya kan? Para jemaah kaum muslimin yang terhormat, katanya tubuh Nabi itu diubah dari materi menjadi energi. Ya kan? Kalau kita mengikuti ayat tadi, peristiwa yang luar biasa terjadi, Allah menjadikan beliau memuji diri beliau. Peristiwa ini kan luar biasa ini, maka Allah memuji dirinya. Subhanalladzi. Di sana bukan apa dibikinnya, asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ini bukan kehendak Nabi dan bukan kehendak Jibril, tapi kehendak Allah. Allah mengecek, ambo ko ndak sama yo kalian do maha suci. Kalian barana kasa barasiah-barasiahnya paling suci. Suatu itulah kotor lo lihat.
Benda maha suci. Asra bi'abdihi, hambanya yang diperjalankannya itu makhluk luar biasa, Pak. Luar biasa taatnya. Allah menyebutnya kekasihnya, yang dalam umur ketika itu dia sudah matang. Nabi Isra Mi'raj tu Pak kalau umur 50-an. Sudah tu lah Pak, nyo dia tahu ada Allah asra bi abdihi laila. Akece orang kimia tadi merubah materi jadi energi, ndak boleh kena cahaya. Mangko dibarangkailah ada Allah katanya Nabi itu malam. Kalau dia awak sebenarnya perjalanan malam tu perjalanan nan elok. Sebab itu kaum muslimin kalau niat awak ndak buruk ya, hari ndak paneh. Awak ndak paui. Nah, itu nyo amalan orang Padang. Kalau nikah nak orang Padang kau ada japui 3 hari namanya. Tu malam saya. Dah do siang. Ya orang Padang nan asli ya. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, sampai di sini saya pendapat orang kimia tu kita pakai. Kita taruh yakin kekuasaan Allah lah. Ya kan? Para jemaah sesudah tu lah perjalanan kau luar biasa, Pak. Lailam minal Masjidil Haram. Kita kaji Masjidil Haram. Berapa aura positif di Masjidil Haram ini? Dipakai semenjak Nabi Adam sampai sekarang, sehingga Allah memberikan kelebihan Masjidil Haram itu. Kalau salat awak sinan sekali sama jo 100.000 kali salat di Masjid Munawwarah. Ya kan? Tunggu orang pulang di Makkah ada nan tak mua kau zajinya le, nyola puai sembahyang sinan. Palola banyak dapat. Dari sana beliau diberangkatkan, tak sembarang masjid. Menuju ke mana kamu saji? Lo lihat. Masjidil Aqsa. Baralau aura positif sinan. Kalau perjalanan Nabi itu minal lapau ilal lapau, gagal mah. Di lapau ke lapau kurang main domino saja, Pak. Total talape nak menantu. Kira-kira orang minda-minda tu meletak batu tu kira-kira lihat tak? Subhanallah. Nah, ada. Jadi kita orang mukmin ini kalau ingin meraup berkah, ingin mendapat rahmat dimanapun kita tinggal, perjalanan kita itu minal masjid ilal masjid. Jangan dicari jalan lain. Bapak tu nombor celai ya Pak. Tali kayu panjang 9, orang mamapeh hateh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan, makanlah lamang tapai nan taidang, jangan pasiraan saruknya. Ambo sudah mengaji saya makan. Bikor dikendak babaso lo ambo nyoka latai dang de pangka, lata tatiang de janang, tak ada dimakan. Nyola indak karuput. Kalau karuput pakak telingo ndak terangah kaji Pak. Ni lamang tapai nak Pak. Tapi pakai durian Bu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi baraknahu. Kau celebat. Allah menjalehan kawa semenjak Nabi bertolak di Masjidil Haram tu sampai ke Masjidil Aqsa, sampai take off ke langit yang ke-7, itulah diberkahi Allah. Setan, jin,
iblis, gondorowo, pelasi embo bangkai, siampa, ya kan? Alai. Dan buruk-buruk lah mak lampir, tidak bisa mengganggu perjalanan tu, karena lah diberkahi oleh Nabi. Jadi awak kalau taat ke Allah bapak-bapak, diberkahinya. Jangan ragu-ragu awak je apa-apa yang didatangkan orang jahit. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang yakin beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dia dengan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan oleh Allah malaikat menjaganya. Malaikat tu banyak dari awak, Pak. Malaikat pencatat dosa sebab 2 kali awak. Jo pencatat pahala. Diperkirakan sekarang penduduk dunia berjumlah 7 miliar. Akali 2, cik awak kan 2 malaikat. Berapa banyak malaikat? Hampir balik miliar. Cik malaikat sebab nak taluk di guru silik. Siapa tu? Tu malaikat maut. Ada guru silik ketika malaikat maut, dan malaikat maut kau mati dia atau lari, lihat tu. Tak. Jadi apa je malaikat maut, jangan membangga-bangga lekok guru silik terhebat na di Nanggalo. Cuma nanti. Nyo tanago na nyo ambil dulu, Pak. Tak bisa memancak lagi. Tak bisa menari lagi. Jadi mencari berkah Allah, taatilah dia, percaya dengan ayatnya, perjalanan jangan diubah hanya dari masjid ke masjid. Buya muka ditanya orang, Buya 76 negara berjalan jopiti seorang dia ke Allah. Luar biasa tu, Pak. Kalau gubernur berjalan tu ada uang jalannya, ada SPJ-nya. Buya muka bisa berkunjung 76 negara dengan uang pribadi yang diberi Allah. Buya kan muda terus Buya. Indah ada perusi-perusi jahit di hotel untuk mengganggu iman Buya. Kata beliau, kalau awak pergi ke sesuatu negari, ana awak cari ke sana. Itu nanti pertemuan Allah jawab. Tapi kalau padusi jahit tu nan tujuan awak mangga di Jerman, di Makkah do macam ya. Ini Pak. Jadi apa tujuan awak, ya kan? Allah akan mempertemukan kita dengan itu. Jadi orang mukmin tu Pak sama je balui. Kawin dalam lunau, batalu dalam lunau, malat manateh dalam lunau. Kutikonyo masuk luka, lai balunau badannya. Tidak apa. Aceh itu orang mukmin. Dia tidak mengisolir dirinya. Dia bergaul dengan siapapun, tapi dia tidak terkontaminasi dengan perbuatan maksiat. Orang yang seperti ini dijaga oleh malaikat. Nah, sudah tu ayat selanjutnya, linuriyahu min ayatina. Allah sedang mempertontonkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian, tak sadonya dah, sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Jalankan Nabi Pak, kawak sebanyaknya pertontonkan di Allah kebesarannya. Ambo sudah rayo petang Pak, itu sebalik danau meninjau tu diundang orang mau ngaji halal bihalal. Dimulai dari Tanjung Alai, Kota Melintang, Bayu, Sungai Batang, Sigiran. Atalampau Sigiran lah Batamulo danau dan seolah kemari. Apa kebesaran Allah yang dipertontonkan? Bapak-bapak, kutiko orang nak membawa moto ke menangguh rinuak Pak. Tanggung banyaknya rinuak tu. Ya kan? Nah, itu kena masak tu, kena buat palai. Pagi besok Ustaz, rinuak ku ada Allah sini beliau.
Jadi populasinya sangat apa itu? Sangat drastis, capek. Nah, kebesaran Allah di Rinua tu Pak. Allah menghalalkan 2 bangkai tanpa disembelih. Pertama ikan, kedua belalang. Ya kan? Andaikan Rinua tu diwajibkan di Allah mendabiah, hanya nak tidak dabiah Pak. Payelo gulai ke masa. Atu kebesaran Allah tu untuk awak. Nyo petonton kan? Nyo sindi awak sudah tu lai. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ambo tanya lo jo induk-induk tu senang mengaji Pak. Cie palai Rinua ko kira-kira bara Rinua nyo go Bu. Gak 2 juta lah Pak Ustaz. Dek nyo alui alui 2 juta iku Rinua tu baru cie palai. Tapi payah pagi besok ke tempat menangguk tu. Nyo sebanyak tu lo balik. Ada orang malapih anaknya? Indah Pak. Ada awak kadang-kadang itu perputaran alam sekecil awak. Ndak kebesaran Allah. Pak, ikan lawi lah. Barana kadang ikan lawi itu ndak wajib didabiah do Pak. Karena ada sekadang anak Jawi you tu. Ikan tuna. Sekadang anak Jawi Pak, kadang lu dari anak Jawi lah. Abang mangko ndak disuruh dabiah di Allah dulu. Karena ikan lawi itu angoknya rapuh Pak. Tatangkok naik ke perahu atau kapalnya nak bangok lain. Bahkan mengajar mendabiahnya. Kasih Allah sayang tu. Kawak. Itu linuriyahu untuk awak tu. Allah mempertontonkan sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Ambo cik, ambo lah. Ketika kerajo sampai pensiun, mato ko Pak ndak bisa membaca ko plus 200 kilo tu. Ya kan? Kini mencari apa membaca iko ko nampak dan boleh. Bah mengkonyo balian dia Allah tu. Ada lo kawan kepetang ko di tambilan, buyanya yo itu macam. Yo tarangan dia Allah balik, sudah tu ustaz mati lah je. Sadonya gitu itu tu macam ayo je. Kini bisa mau baca Al-Quran selalu iko lihat Pak. Bisa. Dulu masuk kerja mau 45, mau 50 enggak bisa dah. Lah sebuah saya hurufnya tu. Ini itu kebesaran Allah. Dah dapat dah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita kaji banyak sekali linuriyahu itu. Itu dalam peristiwa Isra tadi, dan saya tu kan Isra tu, ya kan? Nyotutui di Allah, innahu huwas. Indah jo percaya wang jo nam pertamu subhanallazi. Panutuinya innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah yang maha suci itu bagaimana dia? Dia maha mendengar dan maha melihat. Kalau awak kan melihat saya Pak, lebih tuan tak nampak lah. Kalau Allah maha melihat. Jadi berbuat kecurangan kita di dunia ini, barana pandai awak bersilik lidah, dia Allah nampak. Itu kaum muslimin perjalanan Asra itu. Mi'raj naik ke teleh. Ambo menyangko dulu Pak, langit kok. Kan ada dalam Quran sab'a samawat. Ada sab'an shidada. Itu sama saja artinya itu. Kecil mo balenggek-lenggek mo dego Pak. Nah, itu langit yang ketiga dia itu loh. Ternyata sama dengan bumi kita ini Pak. Langit ini juga bulat. Langit yang pertama disebut langit dunia, termasuk di sana struktur bumi itu dibungkus oleh langit itu.
langit yang pertama ini dinaiki Nabi, apa saja isi langit yang pertama terlihat dari atas. Sebab langit yang kedua membungkus langit yang pertama. Contohnya murahnya Pak. Kalau pesawat lah mulai naik, awak duduk dekat jendelanya. Kalau awak naik di BIM Pak, rumah orang Pariaman nampak sih nampak. Seolah kemari nampak pabrik Indah Ruang, nampak pabrik Gata, nampak seluruh rumah. Jadi kalau naik awak kata banyak nan taliek dari atas. Kalau di sebelah awak gini kan nampak kan ini muka awak sih. Tapi kalau di atas pesawat kita melalui ini nampak semua. Makanya kaum muslimin setiap Nabi itu berpindah dari langit 1, langit 2, langit 3, itu dia selalu memuji Allah. Karena diperlihatkan oleh Allah segala isi langit itu kepada Nabi. Ya. Sampai di langit yang ke-7 diperlihatkan di sana Sidratul Muntaha, wajah Jibril nan asli adi balik Sidratil Muntaha tu wa indaha jannatul mahwa. Jadi surga tu letaknya lah langit yang ke-7 apa tinggal di Nanggalo. Apa ke siapa naik katanya. Ada orang mempertanyakan itu. Ajan ditanya oleh itu oleh Pak Pania awak tu kerja Allah tu macam. Awak kan keluar di kubur masing-masing nanti kau. Berbunyi trompet yang kedua, keluar kita dari kubur. Kalau Pak berkubur ditunggu hitam sinang keluar tu mah. Apa ditakdirkan masuk surga, awak naik kate jangan dipikir itu kini. Itu urusan Allah. Beramal sajalah kita. Urusan Allah jalai sarugo Pak di dunia ko saja de ambola pensiun anak batigo lomba suami lain cik kuliah ba aku tanya tu ndak begitu dia Allah Pak ambola 15 tahun pensiun tapi ado-ado saja Allah bagi rezeki. Jadi kalau rezeki ndak perkara karajo Pak. Buya Mas'ud Abidin bukan pegawai semenjak muda. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, orang jadi pegawai Pak, serupa kami di Naruang tu, sampai levelnya kepala departemen Pak, itu dewa direksi tu. Kamasnya pai ketika kerja tu ke Amerika, ke Jerman, kalau ndak ada apanya dicarian jalannya. Tapi lah gaya ada nanele Pak, lah pensiun. Agak lo kena kurang-kurang. Nang kurang bersyukur ke Allah. Jadi bukan harta ketika itu yang membahagiakan kita. Nah, ketika Nabi tiba di sana, Jibril tidak sanggup lagi. Muhammad, hanya sampai di sini saya diizinkan Allah menemanimu. Saya tidak sanggup lagi. Jadi di sinilah cerita para ulama yang diterima dari Nabi, ya kan? Bahwa manusia yang paling taat itu lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah itu yang dilihat Nabi sampai beliau itu bahasa awaknya terkesima. Bahasa awaknya tacangang. Ya. Tapi Nabi ketika terkesima indah onde-ondenya baca dah Pak. Awak cakap itu onde. Nabi tidak. Apa yang dia baca ketika terkesima itu dia bersimpuh at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Bacaan Nabi ini ditetapkan menjadi bacaan kita dalam salat. Ya kan? Dijawab oleh Allah, assalamu alaika. Bang kau nak assalamualaikum Pak? Bang assalamualaikum. Sebelum nampak bertanya ke Buya, kok salah mo tunjuk ambo ya.
Karena nan dituju Allah nyo nabi nyo awak nak satu. At-tahiyatul tadi kan nabi memuji Allah tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lil. Ada bacaannya satu lagi, at-tahiyatul lillah wal mubarakatus salawat wat thayyibat. Artinya itu jatuhnya. Assalamualaikum. Keselamatan atas engkau ya Muhammad, ya Nabi. Ndak ada awak sinan do Pak. Nanyo ucapkan itu tu di Allah ka Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Kecil orang awak ganggang sapadi Pak. Ganggang sapadi Allah mengucapkan itu ke Nabi. Anan tabayang dek Nabi. Jamaah Masjid Al-Munawwarah, kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia, apapun bangsanya, maka Nabi itu tidak menyukai kalau dia sendiri yang selamat. Dia memikirkan umatnya. Maka Nabi dengan tangis menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tabawa dakwah. Tabawa. Itu Nabi itu. Sayang kepada umatnya. Itulah dialog antara Allah dengan Nabi. Orang tak salat pilonyo macam itu Pak. Sangat rugilah orang yang tidak salat. Kepilonyo kok macam itu. Kemudian ada di dalam hadis targhib bahwa orang yang bacaan Al-Qur'annya baik, sempurna walaupun tidak hafal, ya kan? Nanti dikubur didatangi oleh malaikat. Idza utiya min qibali ra'si. Ketika malaikat itu datang di kepalanya, dafa'atut tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Qur'annya. Indahnya kita membaca Al-Quran ko secara rutin Pak. Kalau awak salat, ada ndak baca Quran? Nan induknya mana nak kita baca 7 kali. Tak termasuk salat sunat tu. Induknya ibu Quran. Apa itu? Tambah jo ayat. Pamalih awak membaca Quran ko. Tapi kalau lai salat, tak baca Al-Quran taruh tiap hari. Ndak jadi malaikat mazhab dari kepala do Pak. Nyobela de Al-Quran na nyobaca tu. Itu hadis sahih Pak. Targhib. Kecil Allah pindah ke tangannya. Idza utiya min qibali yadaihi. Didatangi lo de malaikat dari kedua tangan. Dafa'ahus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya. Dah jalan ke tidiang tadi. Alah, janda diisi. Ndak talo di malaikat mazhab awak dari tangan lo, tangan ko ringan bersedekah. Ndak ambil terumpa orang yang baru di masjid dah. Pak, bedanya dia Pak sedekah jo infak. Bedanya Pak. Kalau lamang je tapai lah je beda tu. Kalau sedekah sewaktu-waktu kalau anda berpitih bisa ditukar juga lah. Nabi mengecek tu, tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sama dengan sedekah. Jadi kalau nak berpitih awak galak sebab banyak. Jadi kecil orang awak berpitih je lagi gembira saya. Kalau infa'ah serupa di masjid kan dibuat itu kotak. Di mana letak ni pengurus? Dekat pintu je Pak. Ya. Jadi jangan galak saya ke kotak tu kalau masuk masjid. Tak bisinya. Kan?
Akan luar piti isi barado awak. Allah tu suka yang rutin, Pak. Ya kan? Isi terus. Pertama diisi untuk saya, ya Allah. Ada 2.000 lagi untuk induk hamba, ya Allah. Ada 2.000 lagi untuk ayah hamba, ya Allah. Sampai ya Allah, hamba sekolah di pesantren. Abi pitih beliau dulu, ya Allah. Sampailah amal-amal hamba kau sebagian untuk ayah jo induk hamba. Itu jo doa. Nah. Dak talok dia mau mazhab dari tangan kau donyo bela dek sedekahnya, ya Allah, kecik malaikat kau datang ke kakinya. Iza utiya min qibali rijlaihi, ketika malaikat mendatangi kedua kaki, dafa'ahul masiyu ilal masajid, nyobela dek kaki kau jangan diazab lo lagi. Sebab itu inyo taruh melangkah kakinya ke masjid. Nah, ini bapak-bapak. Nah, di antara acara Isra Mi'raj itu Nabi menerima kesempurnaan salat. Kalau salat Nabi itu sejak dulu lah salat. Nah, itu dia. Maka penting sekali. Orang yang tidak salat tidak menghargai Rasulullah. Kalau kaum umat dahulu berang Allah hendak salat ke apa? Langsung nyo sumpah hendak masuk neraka saja. Nyo sumpah jadi karo jo jadi babi. Di karo jo babi itu, Pak. Ya kan? Itu dari orang hendak salat asal. Nyo kepai salat tuan nampak orang cakap wadah banyak. Nyo pai ke sini hendak jadi salat. Nyo sumpah itu Allah. Tu mangkau karo tu lama lu dinyo permen ke apa nyo saya orang nambalain pada peknya si Darwin nyo inyo dari karo je abiala inyo seorang saya. Nerakanya nanti orang tak salat neraka sakar. Neraka sakar, lihatlah dalam Quran. Iya kan? Jadi kalau orang benar-benar salat, adalah hadis pendeknya, as-salatu miftahul jannah. Bergembiralah Bapak jo Ibu. Salat itu anak kunci surga. Ya. Ada nambah tanya, Ustaz, entah dek kagadangan hati, saya nyoba tanya kok, entah untuk melawak, saya tidak jalan. Ustaz, kami tidak bisa berhenti merokok di dunia aku dok. Lah macam caro lah bertukar jo permen segala macam, lah berulang lah balik. Kok lain nak baik nasib kami nanti Ustaz, barik pahala dari dosa, masuk kami ke surga. Lah ya ada rokok sinan Ustaz. Tanya kau ya apa? Kalau mau menjawab jo ayat tadi, surah Fussilat deh. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang engkau inginkan ada di surga itu. Apa yang engkau minta diberi. Cuma Pak menyalai rokok tu harus kena rokok. Jadi pada menjadi problem nanti, rancak saja kini berhenti besok, nama nampai esok. Kalau ada lo rokok dalam surga, bara asbak kanyo asyang dek malaikat Ridwan. Babu surga. Ini terang ada Pak tu. Jadi nama nampai esok berhenti yang lain. Jangan esok je. Ini. Ada lagi, dulu ditanya orang, kan menurut hadis laki-laki tidak boleh pakai ameh. Ambo dulu alun tahu alun kecil, ambo kan sekan tua je buya suti katap 5 tahun. Di Daruang tu kan kami dapat tanda jaso 10 tahun kerja, dapat cincin 5 ameh lambang kepala kabau tu.
20 tahun karajo dapat 10 ameh. 25 tahun karajo dapat moleh ameh. Ya kan? Ambo lakian cincin tu. Kecik boya seuti nak tahu dah tua pasal laki-laki ko haram memakai ameh menurut hadis Rasul. Tak tahu boya. Saya tu nak mau pakai ni. Kiranya kini basobok lo diorang mangko dilarang itu dek Nabi itu redaksinya tu dari Allah. Nabi itu tidak akan mengecek tanpa wahyu Allah. Rupa cincin yang dipakai dewa kau pak molekulnya ndak habis tu dah. Tu ameh beda aja perak pada aja cincin basi kau. Kau di Kalimantan ya kayak orang Tamamur. Kalau tamu minta ndak ada lagian rancang sama aja cincin wia tu dia macam ni. Pikok dahulu ambo mati dari Tan Mamur celik ke masaki. Ambo sedang sakratul maut, ambil salah ndak kamu tagah ngel. Ambo namanya mencelik je itu. Kan ibu ambo di tangannya ada galang pak, galang rancak. Yo kak ada anaknya tu. Carinya pinjam pe balik tu nak punya bagian. Alakan mati itu bagian. Jadi sebelum awak mati kalau banyak arato bagian zalaga musaji munawara aku. Pada anak memekak nanti. Jadi masuk molekulnya tu ke darah awak, capek awak dapat penyakit pikun. Pikun kau bawa yo pak, ada dokter bedah dulu pak, 51 tahun umurnya baru di Jalan Ayani itu tinggal, ala pikun. Namanya tidak usah kita sabuyan. Orang pikun kau bawa yo pak, datang cucu ya nak ke rumah malam minggu, anak saya lupa. Padahal anak cucu tipu. Kalau padusi bang kau boleh, padusi kau haid tiap bulan. Molekul tu masuk melalui pori-pori kulitnya, keluar balik melalui darah haid. Walaupun nyolah menofos itu ndak baal. Dia pak kalau haid pakai lameh. Ada anak haid. Tapi kalau ndak haid dah jangan pakai lameh, cincin basi je lah. Di Sarugo nanti sadonya ameh pak. Meja makan ameh, cangkir ameh, piring ameh. Itu di Sarugo tu. Jadi mudah-mudahan dengan mengulang sejarah Nabi, pikiran kita semakin terbuka untuk menerima ajaran Allah. Dan tidak satu pun yang datang dari Nabi itu yang salah. Semuanya benar karena beliau mengikuti Allah. Ya kan? Sesudah itu tidak ada suri teladan yang paling baik yang akan kita tiru adalah Nabi. Tidak mungkin beliau berbohong walaupun acara itu tidak masuk akal. Nabi tidak pernah bohong. Intinya adalah salat. Salat adalah tiang agama. Walaupun kita tidak berapa membaca Al-Quran, tapi kalau kita salat setiap hari kita pasti baca Quran. Dan kalau kita baca Al-Quran itu tidak taluk di malaikat mazhab dari kepala. Makanya pai selai amanlah kita dalam kubur. Atau mangko orang tak salat marasai dalam kubur tu apa? Nyo karate tarui di malaikat. Karate itu. Untuk itu sampaikan, kok suami awak lalai salat bu ingean, anak awak ingean. Ya kan? Dah awak bulan nangka tiba ke peminantu dah anak awak cik ke padusinya. Udah ndak ada salat-salat ambo cari. Ambo danga buya menarangan di surau, ayah nani ndak salat ndak boleh jadi wali nikah. Lai sampai hati udah indah awak menikah anak karena udah ndak salat. Dah salat lalu ya dah sudah si nikah beko kok berhenti lah udah lagi. Itu indah jawab tu mengen gitu. Ya kan? Salat terus. Jangan menikah anak saya salat.
Mudah-mudahan Allah memberkahi jamaah Masjid Al-Munawwarah. Kita berdoa bersama semoga kita dimasukkan oleh Allah ke surga, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doakan pula Ustaz Ristawardi. Amin. Ya. Kalau ada yang salah Pak, kalau kita berceramah kok kan berpersilakan naik di kursi, gak duduk apa-apa di bawah. Dalam mengecek sama je orang memanjik. Batang gadang lah ambo pagui, dahan jorantiang lah ambo raih. Salamo ambo memanjik batang meraya dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ka jamaah Masjid Al-Munawwarah ambo minta maaf. Jadi maafkan ambo tu. Ibu-ibu, bapak-bapak ndak ada nan salah. Iya kan? Kau nanti piciang-piciang menengah gaji itulah ambo maafkan ndak ada. Begitulah kita kalau tidak aktif. Jadi jamaah biasa saya tak kalau. Tapi kalau ustaz lalu nak jadi mengaji ni. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.